Ya, begitu. Semoga memuaskan. Silahkan tanya yang lain. Aku kan Ya, Jeffrey. lebih dulu Hagai, ya lebih dulu Hagai atau lebih dulu si Ezra? Itu yang pertama. Kitabnya, kenapa kan? Nah, kalau yang kedua sih saya kalau kalau hal seperti ini ya lebih sepakat, lebih tepat lagi playing kita bermain aman, ya kena hukum lebih baik kita pakai tetap aturan kembali ke aturan hukum yang ketiga. Jadi walaupun kita nyebut Yesus, Yesua, tapi di otak Yehosua untuk event-event tertentu itu kita malah lebih aman sih. Karena memang itu nama memang bukan untuk disembarangkan satu, yang kedua bukan buat dihujat-hujat, ya, jadi nggak terlalu bermasalah. Biar 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 orang-orang tertentu aja yang tahu nama asli. Itu kalau saya sih. Ada 2 poin. Itu aja Kang pertanyaannya Kang. Ya, pertanyaan pertama tadi sudah saya bahas bahwa saya belum menyelidiki antara Hagai atau Ezra itu lebih duluan mana. Tapi yang jelas di kitab Hagai, ini menurut saya, ini informasi yang saat ini saya tahu gitu. Hagai nampaknya lebih dulu kayaknya ya. Kalau dilihat dari eh, apa peran Ezra yang tidak kelihatan di kitab Hagai. Kalau Hagai lebih belakangan, pastinya menimbulkan polemik gitu. Peran Ezra harusnya sudah ada. Gitu. Tetapi karena mereka sama-sama menyebut Ben Yosadak ini, ya berarti sebenarnya mereka sejaman sebenarnya. Kalau menurut saya, ini nanti harus dicek sejarah ya. Sama-sama menyebut menceritakan Yosua ben Yosadak gitu. Sama-sama menceritakan eh, apa tokoh-tokoh yang sama, Sealtiel misalnya. Cuman ya itu, kalau kita lihat data yang ada, Ezra itu kan kembali ke Kanaan. Nah, aku belum tahu apakah Hagai itu juga kembali ke Kanaan gitu ya. Makanya saya beranggapan Hagai ini lebih dulu. Setidaknya secara peran dia didengarkan oleh rakyat gitu, di di kitabnya Hagai gitu ya. Jadi mungkin Hagai ini di awal-awal kemudian Ezra. Karena secara fakta ketika di kitab Ezra kan dia membahas tentang pembangunan bait apa namanya tembok itu kan, tembok bait suci, tembok kota juga, termasuk melarang termasuk menyuruh menceraikan kawin campur di kitab Ezra ada kan. Nah itu biasanya nanti kalau bahasan itu akan membahas Ezra Nehemia. Jadi dulu itu Ezra Nehemia itu satu kitab itu, satu jilid. Sekarang aja kita kanon kita Protestan dipisah, Ezra sendiri, Nehemia sendiri. Jadi Ezra Nehemia itu dianggap satu jilid, satu kitab. Nah Hagai tidak. Jadi Ezra Nehemia itu kan di akhir-akhir, Nehemia kan di akhir. Jadi Nehemia kan bangun tembok kan, dia bupati apa penguasa di Yehuda ya saat itu ya. Jadi dia pejabat politiknya Nehemia gitu. Terus yang bangunnya khususnya ya, karena dia punya jabatan di Persia, di Babel. Nah, Sealtiel ini tidak gitu ya. Sealtiel ini tidak nampak perannya di kitab Nehemia. Gitu. Jadi menurut saya Hagai ini lebih dulu. Terus sorry, pertanyaan kedua apa? Sorry lupa. Ya kalau mau sebenarnya bukan pertanyaan sih, kesepakatan saya pribadi. Pendapat ya. Jadi ya Yehosua itu karena memang kalau memang ternyata namanya nama yang kudus, jadi tidak disalahartikan, tidak tidak melawan hukum yang ketiga. Jadi nama Yesus dan Yesua yang sering-sering disebut ya nggak masalah. Jadi biarkan di mulut kita memang nyebut Yesus dan Yesua, tapi di otak Yehosua.
dan tidak sembarangan ketika hanya di doa dan di momen-momen tertentu. Itu sih kalau saya pribadi saya sepakat seperti itu. Gitu. Lebih bermain dengan safety, ya penyebutannya itu, jadi tidak disalahgunakan. Ya, ya, ya itu juga bentuk apa istilahnya? Itu makanya saya bilang tadi personal opinion ya, terus ya pandangan pribadi. Gitu. Kenapa? Karena kalau saya bikin aturan ya sulit sekali gitu ya. Dan itu nanti akan menuntun kepada sisi gelap pemuritan gitu. Jadi apa-apa harus tanya saya. Makanya saya ingin sebenarnya orang itu bisa memutuskan mandiri, berpikir mandiri. Makanya sejak dulu, sejak awal itu saya menamai gitu ya, menamai komunitas ini El Sadik itu filosofi gitu ya, sekolah filosofi. Karena kalau teologi jadi susah. Kalau sekolah teologi satu ada prasyarat ya kalau orang bikin nama sekolah teologi. Tapi yang lebih berat adalah karena teologi itu nanti pakemnya itu menyusahkan gitu ya, kaku. Karena dia di level 1-2 sebenarnya. Level syariat dan hakikat kelompok gitu. Misalnya di kampusnya Ayub itu kan dilarang membuat doktrin yang melawan Isa Al-Masih. Nah terus kan bikin repot, artinya doktrin yang berbeda tidak boleh, makanya tidak cocok dengan El Sadik gitu ya. Karena saya ingin memberi kebebasan, tidak perlu doktrin tunggal. Cuman begini kalau saya ya, kalau kamu punya doktrin yang kaku atau setidaknya tidak cocok dengan El Sadik, ya tunjukkan buktinya gitu. Kalau saya ya buktikan sesuai ayatnya, kamu siap mempertanggungjawabkan imanmu setiap saat gitu. Jadi kalau kamu misalnya nama Yesus nama di atas segala nama, terus bagaimana dengan kitab Aram, bagaimana dengan Kristen-Kristen yang liturginya bahasa Aram, tidak nyebut Yesus, mereka masuk neraka. Nah jadi kalau kaku dengan ya ke gereja-gereja begitu ya, mau nggak mau STT juga ya afiliasinya ke gereja tertentu, ya mau nggak mau dia ikut doktrin-doktrin pokok-pokok ajaran dari sinode gitu. Kalau kita di El Sadik sebagai filosofi lebih fleksibel, makanya saya bisa berteman dengan aliran mana saja terserah, tidak terlalu kaku tentang hal-hal yang saya anggap ada hubungannya gitu. Tetapi ini kan diri saya gitu ya, karena saya open minded. Tidak semua orang, termasuk Jeffrey tadi, tidak semua orang bisa ngikuti seperti ini gitu ya. Tidak bisa ngikuti se-fleksibel ini. Mereka takut rata-rata kalau saya fleksibel nanti saya sesat. Nanti saya masuk neraka gitu ya. Orang-orang sekretemer misalnya, kalau kamu nggak nyebut Yahweh masuk neraka, kan begitu kakunya. Sama seperti orang yang pro Allah ya. Kalau kamu nyebut Yahweh berarti kamu masuk neraka, sama. Mereka berpandangan seperti itu. Kalau kamu sekretemer atau aliran Yahudi atau Mesianik, berarti kamu menganggap wajib melakukan hukum Torah. Berarti kamu melawan perjanjian salib atau karya salib Yesus. Nah itu bagi saya kebodohan gitu ya. Tapi bagi mereka itu ya gimana, bukan kebodohan, memang begitu pakemnya gitu, pakem golongannya gitu. Jadi kalau menyebut nama lain, bunyi lain saja itu jadi masalah. Nah El Sadik ini filosofi dan saya tunjukkan ya memang masing-masing punya argumen, masing-masing ada sejarahnya. Termasuk nama Yesua ya tidak bisa disalahkan total. Cuman ya satu sih pertanyaan saya, dari masing-masing itu ya diadu power saja. Sama seperti tantangan saya kepada umat Isa Al-Masih, pernah nggak usir setan dalam nama Isa? Ya kalau pernah dan berkuasa ya mungkin bisa dipertimbangkan bahwa nama Isa Al-Masih itu nama di atas segala nama berkuasa. Kalau kalah sama Kodam, kalah sama kuntilanak, ya kan memalukan. Kamu nyebut dalam nama Isa pergilah gitu ya,
Kamu malah ketakutan sendiri kan, ya blow on ya kamu gitu ya. Makanya saya lebih senang kalau secara doktrin itu lemah, ya tes power saja. Pernah nggak nama Yesua dipakai untuk usir setan? Nah, gitu. Pernah nggak adu power dengan paranormal atau dukun dengan nama Yesua? Ternyata anak-anak sekewa pun kalah gitu ya dengan setan. Ini anak-anak imam, anak-anak Kohen. Jadi kuncinya seperti saya bilang tadi, bukan di mulut tapi di otakmu itu. Kalau otakmu menyembah berhala, mulutmu nyebut Yosua sekalipun ya kayak anak sekewa tadi, kalah power dengan setan. Ya begitu sih pandangan saya. Silahkan komentar yang lain, pertanyaan lain.